Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas MBS 5D IAIN Kudus akan menjelaskan mengenai pasar modal syariah. Materi pertama akan disampaikan oleh Siti Solihah, kedua saya sendiri Ayana Nafisa, dan yang ketiga akan disampaikan oleh Muhammad Idumuddin. Untuk penjelasan lebih lanjut, silakan disimak videonya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Adapun pasar modal syariah secara sederhana dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari nilai-nilai yang dilarang oleh syariat seperti riba, perjudian, dan lain-lainnya. Kemudian apa sih perbedaan dari pasar modal secara konvensional dan pasar modal secara syariah? Bisa dilihat dari instrumen dan mekanisme transaksinya. Pasar modal sendiri pada dasarnya menjalankan dua fungsi. Yang pertama, fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi ini mempertemukan dua pihak, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Yang kedua adalah fungsi keuangan, yaitu memberikan kesempatan untuk memperoleh imbalan bagi pemilik dana melalui investasi. Manfaat dari pasar modal diantaranya yaitu pertama, menyediakan sumber pembiayaan dalam jangka panjang bagi dunia usaha. Yang kedua, memberikan sarana investasi bagi investor. Yang ketiga, penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah. Yang keempat, penyebaran kepemilikan, keterbukaan, dan profesionalisme menciptakan iklim berusaha yang sehat. Yang kelima, menciptakan lapangan kerja atau profesi yang menarik. Yang keenam, memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek. Karakteristik dari pasar modal syariah menurut Mokhtar Muhammad Metwali ada 6 macam. Yang pertama, semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek. Yang kedua, semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di bursa efek, keuntungan dan kerugian serta neraca diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan keuntungan kepada Komite Manajemen Bursa Efek dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan sekali. Kemudian, yang ketiga, Komite Manajemen menerapkan harga saham tertinggi tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali. Yang keempat adalah saham tidak boleh diperjualbelikan dengan harga lebih tinggi dari harga saham tertinggi. Yang kelima, saham dapat dijual dengan harga di bawah harga saham tertinggi. Dan yang keenam adalah komite manajemen harus memastikan bahwa perusahaan yang terlibat dalam bursa efek mengikuti standar akuntansi syariah. Sekian penjelasan dari saya. Akan kembalikan kepada pemateri yang kedua. Menjelaskan secara singkat perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di makalah. Nah, jauh sebelum pasar modal syariah diresmikan oleh Menteri Keuangan, pasar modal sebenarnya sudah ada sejak zaman Belanda menguasai Indonesia, yaitu tepatnya pada tanggal 14 Desember tahun 1912, Bursa Efek pertama kali dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda. Bursa Efek pada saat itu digunakan untuk membiayai perusahaan perkebunan milik Belanda dan untuk kepentingan VOC. Lalu, setelah beberapa tahun, terjadilah Perang Dunia yang mengakibatkan kekacauan politik dan ekonomi di Indonesia, yang mengakibatkan Bursa Efek di Indonesia itu ditutup untuk sementara. Nah, setelah itu, pada tahun 1952, Bursa Efek di Jakarta diaktifkan kembali dengan dikeluarkannya Undang-Undang Darurat Pasar Modal Nomor 15 tahun 1952 yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman Lukman Wiradinata dan Menteri Keuangan Profesor Somitro Djoyo Hedikusuma. Nah, selanjutnya pada tahun 1956 terjadilah nasionalisasi perusahaan Belanda yang mengakibatkan pasar modal yang pada saat itu dibangun Belanda itu mengakibatkan lesu dan tidak efektif sehingga jumlah emitennya sangat sedikit. Nah, setelah itu Presiden Soeharto meresmikan Bursa Efek pada tanggal 10 Agustus 1977. Bursa Efek ini dijalankan di bawah Bapepam yang pada saat itu masih Badan Pelaksana Pasar Modal. Dan pada tanggal 10 Agustus inilah yang akhirnya dijadikan sebagai hari ulang tahun pasar modal. Setelah itu,
Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Undang-undang ini mengatur segala hal yang berkaitan dengan pasar modal yang ada di Indonesia. Nah, untuk pertama kalinya instrumen syariah yang diterbitkan di Indonesia yaitu ada pada tahun 1997. Pada tanggal 3 Juli 1997 ini, PT Bursa Efek peluncuran dana reksa syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management. Inilah pertama kali peluncuran instrumen syariah di Indonesia, yaitu dana reksa syariah. Selanjutnya, pada tanggal 3 Juli tahun 2000, Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT Dana Reksa Investment Management untuk meluncurkan Jakarta Islamic Index. Jakarta Islamic Index ini ditujukan untuk membantu para investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah. Jadi, para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi yang tentunya sesuai dengan prinsip syariah. Lalu, pada tanggal 4 Maret 2003, akhirnya pasar modal syariah diresmikan oleh Menteri Keuangan Budiono. Nah, jadi pasar modal yang sejak diciptakan Belanda itu masih pasar modal biasa, akhirnya Indonesia mempunyai pasar modal syariah yang diresmikan pada tanggal 4 Maret tahun 2003. Selanjutnya, pada tanggal 30 Oktober 2007, BEJ atau Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya digabungkan menjadi satu, yaitu menjadi PT Bursa Efek Indonesia atau BEI yang masih beroperasi sampai sekarang. Bursa Efek yang sejak tahun 1925 masih bernama BEJ dan BS itu akhirnya resmi menjadi PT Bursa Efek Indonesia yang resmi beroperasi sejak tanggal 1 November tahun 2007. Dan sejak dimulainya diresmikan pasar modal syariah pada tahun 2003 sampai berusia 17 tahun sampai saat ini, Indonesia sudah mempunyai beberapa instrumen-instrumen pasar modal syariah yang terdiri dari efek-efek syariah. Di antaranya, sebelum membahas mengenai jenis-jenis instrumen syariah yang ada di Indonesia, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu instrumen. Nah, instrumen pasar modal syariah yaitu surat berharga atau efek yang diperjualbelikan melalui pasar modal yang akad, pengelolaan, dan cara penerbitan efeknya itu memenuhi prinsip-prinsip syariah dan sesuai dengan ajaran Islam, yang mana telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam bentuk fatwa. Ada beberapa contoh instrumen pasar modal syariah di Indonesia. Yang pertama yaitu ada saham syariah. Saham syariah yaitu sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, contohnya, saya membeli saham di PT Dana Reksa Investment Management. Nah, PT Dana Reksa Investment Management itu berlaku sebagai emiten, sedangkan saya yang membeli saham itu disebut investor. Jika saya menanam saham sebesar 30% pada PT Dana Reksa Investment Management itu, berarti saya mempunyai kekuasaan sebanyak 30% atas kepemilikan perusahaan tersebut. Penyertaan modal dalam bentuk saham ini dilakukan dengan akad musyarakah dan mudharabah jika di pasar modal syariah. Nah, akad musyarakah itu biasanya dilakukan pada saham perusahaan yang masih bersifat privat atau perseroan terbatas, jadi perusahaannya itu belum go publik. Sedangkan akad mudharabah biasanya dilakukan oleh perusahaan yang sudah go publik. Contohnya, di sini saya kasih satu contoh yaitu PT Bank Bisnis Internasional (TBK). Itu sudah termasuk perusahaan go publik. Nah, keuntungan yang didapat dari menanam saham ini ada dua, yaitu berupa dividen dan capital gain. Dividen yaitu bagi hasil atas keuntungan yang dibagikan dari laba yang dihasilkan oleh emiten. Nah, emiten ini memperoleh laba nantinya akan dibagikan ke beberapa investor yang sudah menanamkan modal di perusahaan emiten tersebut. Yang kedua yaitu capital gain. Capital gain adalah keuntungan yang didapat dari jual beli saham di pasar modal. Jika harga jual saham lebih tinggi dari harga beli, maka itu akan mendapat keuntungan yang disebut capital gain. Yang kedua yaitu ada obligasi syariah atau sukuk. Obligasi syariah ini berarti berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 32/DSN MUI/9/2002 adalah surat berharga jangka panjang
yang dikeluarkan emiten atau perusahaan berdasarkan prinsip syariah kepada pemegang obligasi syariah atau sukuk itu yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa bagi hasil atau margin. Nah, emiten atau perusahaan itu sebagai pihak yang berutang. Sedangkan misal saya sebagai pemegang obligasi syariah atau pemegang sukuk, saya menjadi pihak yang berpiutang atau saya yang memberikan hutang kepada emiten tersebut. Contoh, jika pemerintah menerbitkan obligasi, para investor yang ingin menanam saham atau berminat untuk membeli obligasi tersebut bisa langsung membeli di pasar yang sudah disediakan untuk jual beli obligasi tersebut. Nah, perbedaan obligasi syariah atau sukuk dengan obligasi konvensional terletak pada imbalannya. Kalau obligasi konvensional, imbalannya itu berupa bunga, sedangkan dalam obligasi syariah atau sukuk, imbalannya itu berupa bagi hasil dari keuntungan. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada reksadana syariah. Reksadana sendiri yaitu merupakan wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang nantinya akan dikelola oleh manajer investasi untuk selanjutnya diinvestasikan. Misalnya saya sebagai manajer investasi menghimpun modal yang diperoleh dari Mbak Solihah dan Mas Idom. Mereka berdua itu selaku pemodal yang nantinya akan menanamkan modal yang akan saya himpun. Nah, saya sebagai manajer investasi akan menghimpun dana dari kedua orang tersebut yang nantinya akan saya investasikan lagi. Misal pada suatu perusahaan yang menghimpun dana tersebut, saya akan investasikan kepada surat-surat berharga seperti saham, obligasi, dan lain-lain. Dan tentunya saya akan memilih melalui pasar modal syariah. Selanjutnya, yang keempat, yaitu ada surat berharga syariah negara. Surat berharga syariah negara bisa disebut juga dengan sukuk, yaitu surat yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset surat berharga syariah negara, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Nah, surat berharga syariah negara ini harus terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Tentunya sudah pada mengetahui riba, gharar, dan maisir itu dilarang dalam syariat Islam dalam transaksi ekonomi Islam. Selanjutnya yang kelima ada waran syariah. Waran yaitu produk turunan saham atau derivatif yang dinilai sesuai dengan kriteria Dewan Syariah Nasional, yaitu sebagai hak untuk membeli sebuah saham pada harga dan waktu yang telah ditetapkan. Contohnya, jika saya sebagai investor, saya mempunyai saham di waran saham di PT ABCD atau waran saham ABCD yang jatuh tempo nantinya pada bulan November 2020 dengan exercise price sebesar Rp1.000, maka saya sebagai investor tersebut sudah memiliki hak nantinya yang akan saya gunakan untuk membeli saham ABCD pada bulan November tersebut berharga Rp1.000. Jadi intinya waran itu adalah hak, sama saja hak untuk membeli saham nanti pada harga dan waktu jatuh tempo yang telah ditentukan. Selanjutnya yang keenam ada efek berakun aset syariah. Efek berakun aset syariah ini yaitu efek yang diterbitkan oleh penerbit yang terdiri dari sekumpulan aset syariah. Biasanya, aset ini berupa aset keuangan yang berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersil atau surat berharga yang diperdagangkan seperti saham, obligasi, dan lain-lain. Selain itu juga ada dari harga jual beli pemilikan aset fisik atau misalnya jual beli rumah oleh lembaga keuangan. Yang terakhir yaitu ada hak memesan efek terlebih dahulu. Hak memesan efek terlebih dahulu atau disebut dengan right issue, berarti investor itu memiliki hak untuk memesan terlebih dahulu saham syariah yang baru diterbitkan oleh emiten. Jadi, jika emiten sudah mempunyai rencana untuk menerbitkan suatu saham syariah, dan itu belum dipublikasikan ke masyarakat, nah saya sebagai investor bisa mempunyai right issue atau hak memesan efek tersebut terlebih dahulu sebelum saham itu diluncurkan kepada masyarakat. Sekian dari saya, dilanjut pemakalah selanjutnya. Ya, yang D ada resiko berinvestasi di pasar modal. Yang pertama, resiko daya beli. Investor ini mencari jenis investasi yang memberikan keuntungan
yang jumlahnya sekurang-kurangnya sama dengan investasi yang dilakukan sebelumnya. Di samping itu, investor mengharapkan pendapatan dalam waktu yang tidak lama. Akan tetapi apabila investasi tersebut memerlukan waktu 10 tahun untuk mencapai 60% keuntungan, sementara tingkat inflasi selama jangka waktu tersebut telah naik melebihi 100%, maka investor jelas akan menerima keuntungan yang daya belinya jauh lebih kecil dibandingkan dengan keuntungan yang dapat diperoleh semula. Oleh karena itu, resiko daya beli ini berkaitan dengan kemungkinan terjadinya inflasi yang menyebabkan nilai real pendapatan akan lebih kecil. Yang kedua, resiko bisnis. Resiko bisnis adalah resiko menurunnya kemampuan dalam memperoleh laba yang akan mengurangi pula kemampuan perusahaan untuk membayar imbalan atau dividen. Yang ketiga, resiko tingkat bunga. Di tengah-tengah sistem keuangan global yang masih dikelilingi oleh sistem bunga saat ini, naiknya tingkat bunga biasanya akan menekan harga jenis surat-surat berharga yang berpendapatan tetap termasuk harga-harga saham. Biasanya kenaikan tingkat bunga berjalan tidak searah dengan harga-harga instrumen pasar modal. Resiko naiknya tingkat bunga jelas akan menurunkan harga-harga di pasar modal. Oleh karena itu, investor di pasar modal syariah harus memposisikan dirinya sebagai rekan bagi perusahaan yang siap berbagi laba dan rugi. Yang keempat, resiko pasar. Apabila pasar bergairah, umumnya hampir semua harga saham di bursa efek mengalami kenaikan. Sebaliknya, apabila pasar sedang lesu, saham-saham akan ikut pula mengalami penurunan. Perubahan psikologi pasar dapat menyebabkan harga surat berharga anjlok, terlepas dari adanya perubahan fundamental atas kemampuan perolehan laba perusahaan. Yang kelima, resiko likuiditas. Resiko ini berkaitan dengan kemampuan surat berharga untuk dapat segera diperjualbelikan dengan tanpa mengalami kerugian yang berarti. Yang strategi pengembangan pasar modal syariah. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Republik Indonesia telah menyusun Master Plan Pasar Modal Indonesia, yang mana di dalamnya terdapat dua strategi utama pengembangan pasar modal berbasis syariah, yaitu yang pertama, penyusunan kerangka hukum yang dapat memfasilitasi pengembangan pasar modal berbasis syariah dan mendorong pengembangannya. Yang kedua, mendorong pengembangan serta penciptaan produk-produk pasar modal berbasis syariah. Bursa Efek Indonesia dan Dana Reksa Investment Management pada tahun 2000 telah meluncurkan Jakarta Islamic Index yang terdiri dari 30 saham yang sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, dua strategi utama tersebut dijabarkan BPPAM LK, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dalam implementasi strategi, yaitu yang pertama, mengatur penerapan prinsip syariah, yang kedua, menyusun standar akuntansi, yang ketiga, melakukan sosialisasi penerapan prinsip syariah di pasar modal dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman pelaku pasar. Yang ketiga, yang keempat, mengembangkan produk pasar modal berbasis syariah yang telah ada. Yang kelima, menciptakan produk pasar modal berbasis syariah yang baru. Yang keenam, melakukan kerjasama pengkajian pengembangan produk pasar modal berbasis syariah antara regulator dan pelaku pasar. Cukup ini yang dapat kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata dan penjelasan kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.